A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta alam ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam segala kesadaran, dalam genggaman-Mu, semua kecerdasan, kami ingin menuju-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin berjumpa, menemui-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri, memahami jalan pulang dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkan mulai saat ini dan selamanya pengetahuan-Mu membawa kami dapat menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Sahabat, Bapak Ibu Majelis Online Tasik. Ini ketua kelasnya nggak kelihatan nih Ibu Eli. Udah masuk ya. Saya ucapkan selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas penjelasan sifat 20. Sifat 20, sifat wajib bagi Allah ya. Sifat wajib bagi Allah atau sifat 20 yang wajib bagi Allah. Nah, sebelum kita membahas secara lebar, secara panjang, secara detail tentang sifat 20 sebagai prinsip dalam ilmu tauhid, sebagai jalan metodologi mengenal Allah, perlu juga kita memahami sebuah koridor dulu ya. Jadi ada koridor yang juga harus kita ketahui sebelum kita membahas sifat 20.
Apa koridor yang pertama? Bagaimana sikap iman kita kepada Allah? Bagaimana sikap iman kita kepada Rob dan sikap iman kita terhadap ilah? Karena ketika kita bicara tauhid, ada yang disebut dengan tauhid asma, diwakili dengan Allah, asma Allah. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid terhadap Rob. Dan ada tauhid uluhiyah, tauhid terhadap ilah. Bagaimana sikap iman kita terhadap Allah? Kita lihat surat 6, 103. Kang. 6, 103. Ya, surat 6, ayat 103. Ya, tunggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Yang pertama, sikap iman kita kepada Allah adalah bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Satu ya, dicatat ya. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Ayatnya, ini surat 6 ayat 103. Kalau ada orang yang berkata, saya melihat Allah, ayatnya dicoret dulu. Iya dong. Ya, karena ayatnya menyatakan dia tidak dapat dicapai penglihatan mata. Satu ya. Oke. Berikutnya kita lihat surat 33 ayatnya 44. Surat 33 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam penghormatan kepada mereka atau orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Oke. Bisa tidak kita bertemu dengan Allah? Bisa. Bisa. Mana ayatnya? Ini. Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata, tetapi dengan Allah bisa bertemu. Bisa bertemu ya. Pada hari mereka menemuinya. Jadi Allah bisa ditemui. Bisa bertemu dengan Allah. Justru orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Allah rugi. Rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Surat 6:31. Surat 6, surat Al-An'am ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Kadzabu biliqa'illah. Rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Berarti dengan Allah bisa bertemu. Bisa kita bertemu. Gimana caranya supaya bisa bertemu Allah? 18:110. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa
Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya. Wa faman kana yarju liko ya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya harus mengerjakan amal soleh. Jangan musyrik. Oke, jadi sikap iman kita kepada Allah yang pertama, Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Yang kedua, bahwa dengan Allah kita bisa bertemu, ya, bisa bertemu. Mendustakan pertemuan dengan Allah rugi. Yang ketiga, kita baca di surat 4, 126. Surat 4 ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhito. Dan adalah Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi Allah. Karena Allah meliputi berarti menyatu. Menyatu karena meliputi. Kang Yodi, di ruangannya ada oksigen nggak? Ada. Ada. Oksigen meliputi ruangan nggak? Meliputi. Nah, antara Kang Yodi dengan oksigen jauh apa jauh? Dekat banget. Nah, karena dia meliputi. Oksigennya ada di luar diri apa di dalam dirinya? Oksigennya di luar. Emang di dalam nggak ada oksigen? Di dalam ada. Iya, namanya meliputi. Di luar ada, di dalamnya ada kan? Luar dalam. Kan kita hirup oksigennya ke dalam, ke hidung, ke paru-paru, ini sama jantung dikirim ke otak, ke seluruh tubuh kan ada oksigennya kan? Ada kan. Ya namanya meliputi ya begitu. Ya berarti kita tidak bisa jauh dari oksigen. Karena oksigen meliputi. Allah maha meliputi segala sesuatu. Berarti lebih dekat lagi. Berarti karena Allah maha meliputi, antara Allah dengan segala sesuatu menyatu. Ini yang ketiga ya. Yang keempat. Kita lihat surat 27:93. Surat 27 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiadalah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ya, wa qulil hamdulillah. Katakan alhamdulillah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Dia akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, mengenalinya. Berarti Allah bisa dikenali. Saya mengenal Allah, bisa nggak? Bisa. Bisa, karena Allah bisa dikenali lewat ayat-ayatnya, lewat tanda-tandanya. Oke, berarti dengan Allah kita bisa berkenalan. Allah bisa dikenali, bisa diketahui. Oke, yang keempat ya. Yang kelima, kita lihat di surat berapa? 6:19.
Surat 6, surat Al-An'am ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu kepada orang-orang kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Oke. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Ada kata syahadat ya. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Siapa yang lebih besar syahadatnya? Tidak ada yang lebih besar persaksiannya selain Allah. Allah menyaksikan segala sesuatu. Maka yang lebih besar persaksiannya adalah Allah. Kalau kita lihat ke timur, yang di barat tidak nampak. Lihat ke barat, yang di timur tidak nampak. Kita mau begitu. Allah persaksiannya besar. Jadi tidak ada yang luput dari persaksian Allah. Ya gitu ya. Syahidun baini wa bainakum. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Berarti kita bisa bersaksi dengan Allah. Kita bisa bersaksi dengan Allah. Allah bisa dijadikan sebagai saksi. Makanya ada orang yang bersumpah demi Allah. Berarti menjadikan Allah sebagai saksi. Ketika dia berbohong dalam persaksiannya dengan atas nama Allah, ya dia berarti berbohong kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak bersaksi. Itu ya. Ini yang ke-5. Bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah dan Allah bisa dijadikan sebagai saksi. Makanya ada sumpah kan? Gitu. Yang ke-6. Yang ke-6. 39, 42. Surat 39 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuatan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, mikir ya. Bagi kaum yang berfikir. Coba kita fikir-fikir nih. Allah memegang jiwa. Nah, internetnya kurang ini. Allah memegang jiwa orang ketika mati. Dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Ketika jiwa itu dipegang oleh Allah, berinteraksi nggak kira-kira? Iya. Ada kontak ya, dipegang kan? Ada. Berarti kita bisa berinteraksi dengan Allah sebelum mati. Kapan? Di waktu tidur. Halo? Iya kan. Nanti mikir apa itu? Ya gitu ya. Jadi setidak-tidaknya ada 6 koridor sikap iman kita kepada Allah.
Ingat-ingat ya. 1. Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata. 2. Walaupun tidak bisa dijangkau penglihatan, tetapi dengan Allah bisa Bertemu. liko. Yang ketiga, Allah meliputi segala sesuatu. Artinya menyatu dengan segala Suatu. Yang keempat, bahwa Allah bisa dikenali. Kita bisa ma'rifat kepada Allah lewat ayat-ayatnya. Yang kelima, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah. Ya, dan Allah bisa jadi saksi antara aku dan kamu. Yang keenam, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah sebelum mati, yaitu di waktu Tidur. Ini koridor ya. Gitu. Ya. Jadi bisa nggak kita bertemu Allah, Bu Eti? Bisa. Bisa. Bisa lihat nggak? Enggak. Enggak. Pinter Ibu. Ya, gitu. Alhamdulillah lolos. Nah, karena lolos, kita langsung masuk sifat 20. Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan ya. Duluan, Kang Ip. Sahur lagi. Boleh sahur duluan dah yang bisa jawab ya. Baik, kita masuk pembahasan sifat 20. Pembahasan sifat 20. Nah, sifat 20 itu terbagi menjadi 4 kelompok, 4 macam ya. 4 jenis apalah namanya ya. Yang pertama itu termasuk nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Dan yang keempat ma'nawiyah. Jadi sifat wajib bagi Allah yang 20 ya terbagi 4. Yang pertama nafsiyah. Nafsiyah itu sifatnya 1, wujud. Yang kedua salbiyah, sifatnya ada 5. Kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga ma'ani. Ma'ani ada 7. Ya, ada 7. Apa? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor dan alam. 7. Ma'nawiyah juga ada 7. Apa saja? Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu Mutakaliman. Jumlahnya 20. Allahu wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan basiron takaliman. Nah, jumlahnya 20. Biasanya lamun hilap jadi teemut, Bu. Laguna beda. Oh, laguna beda. Ya, nah itu sifat yang 20. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama masuk nafsiyah. Sifatnya wujud. Apa maksudnya nafsiyah? Ya. Nafsiyah artinya sesuatu yang berhubungan dengan nafas. Nafsiyah artinya sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan nafas. Makanya disebut nafsiyah. Sesuatu yang berhubungan, berkaitan dengan nafas.
Apa artinya nafas? Nafas itu artinya diri. Nafas juga diartikan jiwa. Ya. Jika Allah punya sifat nafsiyah, berarti Allah itu adalah nafas. Berarti Allah juga adalah sang jiwa. sang jiwa. Mana ayat yang menerangkan bahwa Allah itu nafas? Makanya ada nafsiyah, ya. Nah, kita lihat ayatnya surat 6:12. Silahkan, mau giliran? Iya. Mangga Ibu Om. Ya, Kang Iim yang absen. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya. Ada kata nafsiyahnya nggak, Bu? Nafsi ada nggak? Diri ada. Ada ya. Kataba ala nafsihi. Nafsihil. Jadi Allah menyebut dirinya dengan kata nafsi. Nafas ya. Ya. Berarti Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nah, inilah yang disebut sebagai nafsiyah. Sesuatu yang berkaitan dengan nafas. Allah menyebut dirinya dengan nafas. Tapi Allah juga adalah sang nafas. Nafas di ayat yang lain diartikan jiwa. Ya, gitu. Satu itu yang ini. Allah menciptakan jiwa manusia. Allah menciptakan manusia juga dari nafas. Jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita diciptakan dari nafasnya Allah. Dari nafasnya Allah. Min nafsin wahidah. Nah, kita lihat ayatnya. Nah, itu subuh, Bu. Surat berapa? Atau subuh deh gini. Ya. Maghrib Bang itu. Oh, azan maghrib. Di mana azan maghribnya? 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Ibu Eti. Mangga atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi Allah menciptakan seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, ya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Min nafsin wahidah. Nah, jadi semua manusia atau jiwa-jiwa yang ada di bumi ini, Bu, di alam semesta, ini diciptakan dari diri yang satu atau nafsin wahidah. Siapakah nafsin wahidah? Adalah Allah. Makanya Allah nanti punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah kan gitu. Wahdaniyah namanya. Nah, kita lanjut. Jadi nafsiyah artinya sesuatu yang berkaitan dengan nafas. Nafas artinya diri. Dirinya Allah. Ya, gitu ya. Karena Allah menyebut dirinya menggunakan nafsi. Dan Allah menciptakan manusia dari nafsin wahidah, diri yang satu. Nah, termasuk sifat nafsiyah itu satu, wujud.
Ya, yang termasuk sifat nafsiyah hanya satu. Apa? Wujud. Bahwa nafasnya Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Wujud artinya ada. Wujud secara bahasa diambil dari kata wajada. Wujud kan itu isim. Nah, isim itu kata benda. Kata benda tidak terikat oleh ruang dan waktu. Wujud itu dari kata wajada. Kalau wajada kata kerja. Kalau kata kerja terikat waktu. Sudah, sedang, dan akan. Wujud dari kata wajada. Artinya mendapati, menemukan, memperoleh, mengadakan, menciptakan, membuat, menjadikan, menyebabkan, mendatangkan, dirasakan dalam hati pencipta semesta, ada dan selalu hadir. Itu arti wujud secara bahasa dari kata wajah. Berarti wujud berarti sesuatu yang bisa ditemui. Ya. Berarti wujud artinya bertemu, selalu ada, selalu hadir, dan bisa dirasakan. Gitu ya. Ketika kita berkata Allah itu wujud, nah wujud itu berarti bisa bertemu karena dia selalu ada, selalu hadir, dan bisa dirasakan. Halo? Ya. Oke. Jika kita tidak bisa bertemu, misalnya, atau tidak bisa dirasakan, atau tidak bisa didapati, misalnya gitu. Oh, berarti Allah tidak wujud. Bukan Allahnya yang tidak wujud, tetapi kitanya mati rasa. Tanya aja mati rasa. Mata molotot tapi henteu neuleu. Siga apa namanya itu? Mata peda, bolotot tapi teu ningali ya punya. Ya. Karena Allah punya sifat wujud. Wujud itu nafsinya Allah, nafasnya Allah itu wujud. Karena Allah itu wujud berarti dengan Allah bisa bertemu. Karena Allah selalu ada, selalu hadir, dan bisa dirasakan kapan saja, di mana saja. Ya, Bu Yan. Ya. Nah, kita lanjut. Bicara tentang wujud. Kalau kita lihat dari kacamata pengetahuan, wujud dibagi menjadi dua. Wujud dibagi menjadi dua jenis, dua macam. Macam pertama disebut dengan wujud hakiki. Wujud yang sebenar-benarnya. Ya, wujud yang benar-benar sebenar-benarnya. Benar-benar kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu namanya wujud hakiki. Yang kedua disebut dengan wujud majazi. Wujud majazi itu hanya wujud yang sifatnya ilusi. Tidak benar-benar ada. Tapi ada disebutnya, tapi majazi. Wujud hakiki adalah wujud yang tidak didahului dengan tidak ada. Wujudnya tidak bersandar kepada yang lain. Wujudnya tidak bersandar kepada yang
Kepada yang lain. Nah, itulah wujudnya Allah. Ya Allah. Ya, berarti adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah tidak bersandar kepada yang lain. Itu namanya wujud hakiki. Ibu Eti 100 tahun yang lalu udah ada belum? 100 tahun yang udah. Di mana? Emang Ibu Eti umurnya udah berapa? Belum. Bu Eti umurnya 100 berapa? Halo? Iya, Kang. 100 tahun yang lalu. Udah Ya. lahir belum? Belum. Nah, ada nggak di dunia? Enggak ada. Nah, berarti adanya Ibu Eti didahului dengan? Tidak ada. Nah, itu berarti adanya hakiki apa majazi? Majasi. Majazi. Allah itu adanya tidak didahului dengan tidak Ada. Dan adanya tidak bersandar kepada yang Lain. Ibu Eti lahir ke dunia, itu ujug-ujug simsalabim jelegedeg ayah, apa ada sababiahnya, Bu? Ada sababiahnya dulu. Nah, dilahirkan dari mana? Dari batu apa dari pohon? Dilahirkan dari rahim ibu. Nah, berarti adanya bersandar kepada yang lain. Butuh ada yang lain. Kita lahir butuh ada ibu, ya, ada bapak. Ibu bapak juga butuh yang lain. Makin saling bersandar kan? Ya. Nah, sementara wujud majazi itu tadi wujud selain Allah. Ya. Wujud selain Allah adanya didahului dengan tidak ada. Adanya bersandar kepada yang lain. Dan adanya itu karena kesepakatan. Kesepakatan. Bu, yang namanya kolong meja itu ada apa tidak ada, Bu? Kolong meja ada kalau ada mejanya. Nah, jadi kolong meja itu ya artifisial namanya, Bu. Kesepakatan aja. Karena ada meja, di bawahnya disebut sebagai kolong meja. Kalau mejanya diangkat, kolongnya masih ada nggak, Bu? Ngikutin mejanya. Ngikutin meja. Kolongnya kemana yang ngikutin meja? Nggak ada meja, ada kolong nggak? Nggak ada. Ada, tapi nggak ada mejanya. Namanya kolong. Ya, jadi kolong langit. Kolong ya. langit. Kolong imah, kan dulu mah rumah kan panggung ya. Ya. Kata hayam di mana metingna di kolong imah. Ya, karena ada imahnya di situ, ya ada rumah gitu. Jadi kolong rumah, kolong meja itu adanya ada artifisial istilahnya, Bu. Ya seperti GPS ya, arah. Mana kulon tergantung kita ada di mana, Bung, yang hadapnya ke mana kan? Iya. Iya, kata kita yang hadap ke kulon cek batur enggak kawetan. Ya, betul. Nah, itu namanya ada atau wujud nisbi namanya. Ya, itu ya wujud secara pengetahuan. Ada wujud hakiki dan ada wujud majazi. Wujud hakiki adalah wujudnya Allah karena tidak didahului dengan tidak ada. Dan adanya tidak bersandar kepada yang lain. Sementara yang lain selain Allah adanya itu majazi. Majazi itu dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Nanti juga nggak ada lagi. Dan adanya bersandar kepada yang lain nggak ada, dia juga nggak ada karena bersandar. Mana ayat yang meyakinkan bahwa Allah itu ada? Salah satu arti wajada tadi di atas adalah menciptakan sesuatu. Mencipta sesuatu. Ketika sesuatu itu ada, maknanya ada penciptanya. Nah, Allah itu dikatakan pencipta segala sesuatu. Ketika sesuatunya ada, maka berarti ada sang penciptanya itu. Pasti ada. Kita lihat 13 panjang teuing.
Surat 32 ayat 4. Nggak apa-apa yang tadi Kang. 13 apa? 13 16. Tiga belas 16 yang baca ada Mas Udin. Mana Mas Udin udah sahur? Belum dibuka mic-nya, Mas. Mikrofonnya dibuka dulu. Udah. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 13 Al-A'raf ayat 16. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawablah Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan dapat melihat, atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadi beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, karena segala sesuatunya ada, ya berarti penciptanya ada. Ada. Siapa pencipta segala sesuatu? Ya Allah itu. Allah pencipta segala sesuatu. Ketika segala sesuatunya ada, itu menunjukkan berarti Allahnya ada. Ada. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Kalau nggak ada penciptanya, ya nggak ada ciptaannya kan? Nah, Ya. apa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu apa? Bagaimana cara menciptakannya? 32 ayat 4. 32 ayat 4. Ada Ibu Astrid. Halo. Mangga Nusanes saya Kaib. Oh, Nusanes mana? Ibu Muni, Nusanes, halo. Ibu Muni. Oke, Mbak Nova. Oh, udah pada. Ya, Kang. Belum sahur, Bu? Enggak. Oh, enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-32 ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Coba perhatikan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, segala sesuatu. Ya, karena termasuk yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Allah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, beserta apa yang ada di antaranya dalam 6 masa. Kemudian setelah selesai penciptaan, dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagimu selain, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula pemberi syafaat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit bumi dan segala sesuatu diciptakan? Halo? Ya, Kang. Oke.
Nah, sekarang kan segala sesuatunya sudah ada. Bagaimana itu semuanya diciptakan dalam 6 Masa. Masa. 6 masa itu 6 periode, 6 tahap, 6 proses. Ya. Proses yang pertama, tahap yang pertama, atau masa yang pertama yang ada namanya alam lahud. Ya, 6 masa juga disebut 6 alam, 6 periode. Periode pertama disebut periode lahud atau alam lahud. Lahud dari kata laha, ilahi. Alam lahud berarti alam keilahian. Alam ketuhanan. Ketuhanan. Ya. Saat itu ketika masa pertama, periode pertama yang ada hanya sang laha. Sang laha. Laha artinya awal, asal, pangkal. Getar awal juga bisa artinya. Jadi laha artinya getar awal, asal dan pangkal. Apa wujudnya saat itu yang baru ada? Hanya wujudnya grand design. Grand design dalam bahasa Qur'annya disebut lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Kita lihat 5722. 5722. Satu lagi Bu, enakeun. Ibu Nova langsung punung. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 57 ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada apa? Lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Nah, itulah fase yang pertama atau proses yang pertama atau alam yang pertama, namanya alam lahud. Alam lahud yang ada saat itu baru grand design. Kitab atau namanya lauh mahfuz ya, 852122. Berikutnya ada Pak Budiono, apa Ibu ya? SAS Budiono. Halo. Ini Ibu apa Bapak? Halo. Numpang absen aja. Ada Ibu Ari apa Bapak? Wijayati, Ari Wijayati. Halo. Halo. Ibu Ari. Oh, Ibu Ari ya. Ibu Ari. Ibu Ari di Tasik apa di Ciamis? Oh, nggak ada juga. Nggak apa-apa. Ada Pak Salimin, Bekasi. Ini dari Bekasi ke Tasik jauh juga Pak. Berapa jam sampai Tasik Pak? Langsung Pak. Oh, langsung ya, cuman semenit ya, tinggal buka langsung ke Tasik ya. Monggo Pak. Ya. Surat 85, surat Al-Buruj ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Nah, berikut 22. Yang tersimpan di dalam lauh mahfuz. Oh, lauh mahfuz itu adalah Quran Majid. Quran Majid tersimpan di lauh mahfuz. Berarti lauh mahfuz juga adalah Quran Majid.
Quran Majid yang masih dalam bentuk grand design, gitu ya. Nanti Quran Majid akan diturunkan. Ketika Quran Majid diturunkan menjadi Quran Karim, ya. Jadi Quran Majid ketika diturunkan jadi Quran Karim. Quran Karim kemudian diaplikasikan, ya, menjadi Quran Mubin, nyata. Qurannya sudah nyata. Dari Quran Mubin jadi hukum. Jadi hukum, peraturan yang ditetapkan. Namanya Quran Hakim. Ya, Quran Hakim. Ya. Ada lagi di rumah Bapak Ibu Quran pajangan namanya. Kenapa Quran pajangan? Iya, Qurannya dipajang doang, nggak dibaca. Yang mana yang Karim, yang mana yang Mubin, mana yang Hakim, semuanya dipajang. Oke, itu proses pertama ya, namanya alam lahud. Alam lahud, alam ketuhanan yang ada, baru Quran. Quran apa, Bu? Majid. Quran Majid. Atau Lauh Mahfuz. Atau yang namanya grand design, ya. Ya, lanjut. Ini mana orang Tasiknya? Ibu Eli. Kang Iimnya hilang. Halo? Halo Bapak Ibu. Ini saya yang hilang apa Kang Yodi yang hilang ya? Oh, saya yang hilang nih. Ya, mati internetnya. Kang, siap. Tecan dibuka, Kang. Tadi saya kemana tadi ngilang ya? Nggak tahu, Kang. Kalau Kang aja, Kang Ip. Pergi dulu bukannya ngintip tadi, aduh. Cari Quran Majid. Dari dulu Quran Majid kayaknya. Iya, dari Quran. Oke, nah dari Quran Majid atau alam lahud nanti muncul fase kedua. Masa yang kedua namanya Jabarut. Alam Jabarut namanya. Ya, bukan Jibrut, Bu. Jabarut. Ya, kalau Jibrut ngaji sambil cemberut. Jibrut ngaji sambil cemberut. Iya, Cemberut. Oke. Jadi yang kedua kan tadi 6 masa ya. Iya. Nah, jadi masa itu periode 1 namanya alam lahud. Ya, wujudnya baru grand design atau Quran Majid. Nah, setelah alam lahud muncul getar pertama. Muncul pertama ciptaannya lah gitu kalau istilahnya. Getar pertama namanya. Namanya Jabarut. Makhluknya namanya Jibril. Iya, makhluknya namanya Jibril. Alamnya atau periodenya namanya Jabarut. Jabarut namanya. Jabarut dari kata Jabar. Jabar itu Jawa Barat, Bu. Jabar itu artinya memaksa. Nah, itu kan salah satu Asmaul Husna, sifat Al-Jabar ya. Ya. Di Bandung tuh di berbagai itu ada masjid pemaksa tuh. Namanya Masjid Al-Jabar. Sholat. Ya. Maksa masa iya orang datang ke situ cuma nyampah doang, Bu, bukan pada sholat. Mbak Baong. Akhirnya masjidnya ditutup. Orang datang sayang mau buang sampah. Oh, berarti itu orang salah paham, Bu. Dikira itu tempat sampah. Ya, nah jadi alam yang
Jabarut. Makhluknya namanya Jabarut. Jibril. Jibril. Ya, Jibril dari kata Jabaroel. Eli itu Tuhan artinya, Bu. Sifat Tuhan juga memaksa, mau nggak mau mesti manut ya gitu. Nah, apa namanya? Jibril itu satu-satunya makhluk yang disebutkan di dalam Al-Quran yang nggak bisa ditolak, Bu, perintahnya. Ya, maksa nggak, Bu, kira-kira, Bu? Ya. Maksa. Nah, contoh nih. Ibu Oom, rambutnya udah ada ubannya, Bu. Uban wungkul. Bisa nggak ditahan, Bu? Bisa nggak ditahan, jangan Nggak keluar. bisa. Nah, maksa nggak, Bu? Maksa. Jangan maksa. Rambut jangan memutih, uban jangan keluar. Ready, Bu? Maksa tuh, Bu. Maksa norojo. Rek suka. Rek terpaksa. Bukan norojo ya, Bu. Nah, gitu loh, Bu. Berarti di dalam diri kita juga ada sifat dia yang memaksa tadi, Bu. Yang nggak bisa ditahan, kan? Nggak bisa. Tubuh jangan menua, jangan keriput. Emang bisa ditahan? Nggak bisa lah, Bu. Ya, itu namanya Jabarut namanya, Bu. Sesuatu yang Jabarut. Nah, kita nggak bisa melawan. Nah, di dalam Al-Quran, Jibril satu-satunya makhluk, Bu, yang tidak bisa dilawan. Dilawan. Karena dia namanya Jibril, Jabarut, yang memaksa sifatnya, Bu. Nah, di alam ini ada sesuatu yang sifatnya maksa. Ya. Mana ayatnya dibaca? Suratnya 81, 19, 21. Iya, sekarang saya, mana orang Tasik? Halo? Orang Tasik pada kemana ini? Nanti tamu. Bu Iva, Tasik apa? Ngabuburit. Bu Iva. Bandung, Bu Iva tasok, Bu Iva. Nah, Bu Iva welah. Bandung ya? Iva, ayo Iva. Bandung. Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Oke, Jibril, lanjut. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Oke, satu lagi. 21. Yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Nah, jadi Jibril adalah satu-satunya makhluk yang diterangkan di dalam Al-Quran yang punya kekuatan, pemaksa, dan dia ditaati di alam para malaikat, Bu. Malaikat aja nggak bisa nolak. Ya, makhluknya apa tadi, Bu? Jibril. Makhluknya Jibril. Nah, pertanyaannya, Jibril itu malaikat apa bukan? Bukan. Karena belum ada malaikat belum ada. Jibril udah ada, Bu. Oh iya. Ya. Alamnya belum sampai. Ya. Alamnya belum nyampe. Belum nyampe. Ini baru alam yang kedua, Jabarut, belum ada malakut. Ya, jadi malakut itu nanti alam yang ketiga. Alam yang ketiga baru muncul malakut. Nah, malakut patuh kepada Jabarut patuh kepada lahut gitu, Bu. Jadi dari lahut muncul iya, dari Jabarut muncul malakut berikutnya. Alam para malaikat. Nah, malaikat patuh kepada Jabarut, kepada Jibril. Nah, kalau Jibril itu bukan malaikat, terus dia siapa? Nah, kita lihat Jibril. Ya, tadi itu. Surat 2 97 atau surat 26 aja nggak apa-apa. 26 193. Oke, dari Ibu Iva ke mana? Mana Ibu Iva mana we? Dari Ibu Iva ke Ibu Aditya. Ibu Aditya di mana?
Jakarta, Kang Iip. Oh, Depok. oh dari Depok nyampe juga ke Tasik. Kan lewat udara. Oh, lewat Nyampe. udara ternyata ya. Lewat udara langsung nyampe ya, Bu. Monggo, Bu. Apa surat apa? Kang Iip? 26 193. 26 193. Sakedapnya. Oh, tong lami teuing Bu kabuncang ieu kabujang Janari. Sahur. Redek. 193 ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Jadi Jibril itu apa Bu di sini? Ar-Ruh. Ruh Ar-Ruh ya. Al-Amin. Ruh Al-Amin. Apa yang dibawa oleh Ruh Al-Amin Jibril? Nah, 297. 297. Ibu lihat Qurannya manual apa di layar, Bu? Kok ayat 297. Surat 2. 297. Kurang akuak nih saya nih. Nah, iklan Bu lumayan tuh Bu, ada iklannya tuh lewat tuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Oh, jadi Jibril itu punya tugas menurunkan Quran ke dalam hati. Bisa ditahan nggak kalau dia mau nurunin, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa nolak, Bu. Kita bisa mesti nerima kalau dia yang turun. Aduh, nggak bisa nolak. Ya wis lah sini terima. Gitu, karena dia maksa tadi kan. Nah, coba lihat ayat berikutnya, Bu, 98-nya. Ayat berikut. Satu lagi ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Oke, malaikat disebut sendiri apa bareng ikut malaikat? Jibril. Bareng. Jibril disebut sendiri apa masuk malaikat? Oh, masuk malaikat. Tidak. Sendiri, maaf sendiri. Sebut sendiri. Malaikatnya udah jamak. Iya. Rasulnya udah jamak. Jibril disebut sendiri, Bu. Berarti Jibril. Nah, bentar. Jadi Jibril di luar malaikat. Kalau Jibril di luar malaikat, Jibril dari golongan apa tadi? Dari Jibril dari golongan Ruh. Ruh Al-Amin. Nah, jadi Bu, jadi yang pas malaikat Jibril apa Ruhul Kudus Jibril? Ruhul Kudus. Atau Ruhul Amin Jibril atau Ruh Jibril yang pas, Bu? Ruh Jibril. Iya, karena Jibril adalah ruh kan tadi ya. Ruh. Gitu. Karena Jibril dari golongan ruh, Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Nah, setelah Jibril, Jabarut, baru muncul para malaikat. Namanya alam malakut. Halo? Halo Bapak Ibu? Ya. Oke. Ya. Sempat hilang barusan. Takutnya ibu-ibu yang pada ngilang, pada kabur. Kang Iip nyarios nyalira. Yang hilang. Ayah Kang Iip, ayah kene. Nyimak teras. Alhamdulillah. Tadi nundutan Astrid. Ente. Wangsul neda. Cengar wangsul neda. Untuk oke, lanjut masuk ke 3 ya. Lahud, Jabarut, Malakut. Nah, yang ketiganya fase malakut. Artinya alamnya para malaikat. Ini alam yang ketiga, 35 ayat 1.
35 ayat 1. 1. Oke. Dari Depok ke Tah Muni tah, maca Muni. Ibu Muni tos hadir. Kita tadi oge masih tunduk ge ngupingkeun. Sok Mari ngupingkeun mari naos, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini masuk ke fase ketiga. Malakut. Namanya malakut. Makhluknya namanya para malaikat. Segala puji bagi Allah pencipta langit bumi yang menjadikan malaikat. Para ya, jamak nih. Malaikat. Sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Berbagai macam urusan melibatkan malaikat. Nah, semuanya atas komando siapa, Bu? Jibril. Jibril. Jadi apa namanya tuh, Bu? Bukan mandor ya. Pimproknya tuh Jibril. Jibril yang mengatur. Kamu ke situ, ke sini, ini jadi itu, Bu. Gitu. Jadi Jibril yang mengendalikan semua. Karena Jibril tadi dipatuhi di alamnya para malaikat. Nah, malaikatlah yang mengatur semua urusan di langit dan di bumi. Ya, Bu, ya. Semuanya melibatkan unsur malaikat. Nah, malaikat itu ibarat pasukannya lah, bahan bakunya. Bahan baku penciptaan alam semesta melibatkan malaikat. Ibu bapak kalau mau bikin comro itu melibatkan berapa unsur, komponen, barang, benda, bahan. Oncom, cabe, singkong, cikur. Nah, cikur, naon deh, Bu? Ayo tuh 100, Bu. Sampai diparut. Ya, enggak. Itunya dulu, bahannya dulu, jangan prosesnya, bahannya. Sampe. Oncom, cabe, naon deh, Bu? Cabe. Terus garam, gula, bumbu lah, bumbu segala macam. Ya, bumbu. Jadi comro. Minyak. Ya, adik. Belum. Kudu digoreng atau, Bu? Kudu ayam minyak merenan. Mantap. Kudu ayam kater. Gorengan. Mau komporna tuh jadi ya tuh, kompor tuh. Ku hawu. Aku hawu. Ada nggak 100, Bu? 100 macam ada nggak? Tuh ayah. Tuh ayah paling lagi 20 menyan. Ayah. Ayah kira paling 10-nya. Nah, Allah menciptakan langit bumi, bahan bakunya malaikat. Ada berapa jenis malaikat, Bu? Ada berapa jumlah malaikat? 9.000. Ada bocoran dari Ibu Eti. Bu, Allah menciptakan malaikat 9.000. Dari mana jumlahnya 9.000? Dari ayat. Surat 3. 124. Ini coba lihat ayatnya. 124 dari Ibu Muni kemana lagi ini? Ke Bu Astrid, sok tunduh. Mangga tuh, mangga. Surat 3 ayat 124. Surat 3 124, Bu, monggo. Wah, ini. Halo?
Halo Bapak Ibu. Cek. Kang Yudi. Bisa hilang apa? Ini internetnya. Aduh, malaikatnya dikelek-ketek. Ampun. Nih bangun tunduh. Iya. Menghilang wae. Hilang. Malaikat, ada ayat seorang malaikat. Ah, jadi ada berapa jumlah malaikat barusan, Bu? 3.000. 3.000 ya? Iya. 3.000. Nah, ayat berikutnya lanjutin satu lagi. Mana? Tatan keluar. Dan keluar Kang Qurannya. Dijieulkeun Kang Yodi. Siap, sebentar. Bayu Kang Yodi tunduhkeun. Ayat 3, 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan sesuka itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, tadi berapa Bu tadi? 3.000. 3.000 tambah berapa? 5.000. Nah, jadi berapa jumlahnya? 8.000. 8.000. Ayat keneh Bu, pasukan ketiga nih, surat 8 ayat 9. 3 pasukan malaikatnya. Diteraskan iya ku abdi. Hiji deui itu karios malaikat. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Datang nih 1.000. Jadi berapa totalnya, Bu? 8.000. Nah, 9.000. Dan ini sebutannya beda-beda loh Bu. Yang tadi malaikat munzalin. Kemudian malaikat musawimin, ini malaikat murdifin. Nah, dalam bahasa anak sekolahnya ada ion, ada bion, ada super bion. Oh. Iya, totalnya 9.000. Nah, yang 9.000 tadi tinggal diacak aja jadi berapa kira-kira probabilitasnya, Bu? Ya, jadi macam-macam ya. Gitu. Misalnya untuk menciptakan air atau membentuk air dibutuhkan berapa molekul, Bu? 3. 2. 2 H dan O. Hanya H, 2O jadi apa, Bu? Oksigen. H2O. H2. H2O air. H, 2O jadi apa? Air. Jadi air. Kalau O-nya ditarik, tinggal H-nya jadi apa, Bu? Hidrogen. Jadi meledak. Jadi meledak. Jadi bom atau hidrogen. Dung tuh. Yang meledak di Hiroshima tuh, Bu. Ya. Itu kan hidrogen, Bu. Ya, ya. Ya, nah supaya nggak meledak gimana? Diikat sama oksigen. Jadilah air, Bu. Nah, jadi semua unsur di alam semesta melibatkan malaikat. Nah, ada 3 jenis malaikat, ion, bion, dan super bion. Ya. Jumlahnya 9.000. Nah, yang keempat namanya alam sogir. Alam malaikat jantan kimia ya kan? Ya? Jantan ke kimia ya malaikat. Kan tubuh kita juga kimia. Kita hari-hari kan terlibat dengan kimia. Ya. Ayo. Ya, mandi pakai sabun, kimia. Sakit minum obat, kimia ya, Bu nya. Ya, tanaman dipupuk, kimia, ayo. Ibu minum air, kimia. Ya. Nah, hidup kita kan kimia. Ya, kenapa dulu belajar kimianya males? Panglieur-lieur nah, kenapa bukan lieur teu ngarti. Teu ngarti meningkatnya sasapu. Ibu yang seneng loh, Bu, kimia. Di rumah, Bu, di rumah. Nah, di rumah cucu mencret, Bu, diare. Nggak ada oralit. Kalau Ibu ngerti kimia gampang nggak, Bu? Gampang. Ambil garam. Ambil, Bu. Sarang daun jambu abi mah.
Kenapa daun jambu bisa jadi obat sakit perut? Karena mengandung apa, Bu? Malaikat. Mengandung kimia. Yang kimia yang bisa mengikat. Mengandung keset. Keset. Itu kan kimia kan, Ibu. Iya. Kalau nggak ada daun jambu, ambil areng. Iya, Bu ya. Areng disedut. Arang mengikat juga sama, Bu. Kalau nggak ada karena diare, ambil garam sama gula putih, bikin oralit. Eta pan kimia, Bu ya. Iya. Upami Kang upami siang saum haus kimiana naon? Popo. Iman dan Islam. Siang-siang haus. Ya. Supaya hilang haus gimana, Bu? Minum. Ibu bukan, Ibu lebet karena sumur, bari ngaheum gula beureum. Pengalaman Kang Iip itu tuh. Jadi amisti is. Es kelapa. Nuju es oyen. Es oyen, naon eta teh es oyen? Es campur. Sami tuh, jika es campur tapi tinggal ina hungkul taya bukuran tuh saya bukurna. Si Kang Iip bari capek rahem hoi. Iya. Ibu mah gampang bari nyapek, abi mah teu tiasa bari nyapek. Nyapek teu tiasa, cacapek we terus. Ampun deh, Bu, kabujeng sahur atau nggak kaheur ya tuh. Jadi hiburan sampai tertunduk Kang Iip. Enggak dikira. Enggak, saya kira dari tadi saya ngomong sendiri. Upami siangan. Ya, kalau haus minum. Iya, tapi nunggu maghrib. Ya, Bu ya, nunggu maghrib. Pas bangun lilir, Bu, azan. Alhamdulillah, geus azan. Pas azan teh as-sholatu khairum minan naum. Geuning azan subuh. Buka kaliwat, sahur kaliwat, Bu, akhirna mah. Aduh, ampun karunya teuing. Atuh nyambung puasana, Bu. Eta kayaknya pamai kasiangan subuh kenging teu eut saalit we. Tong kagok saalit mah beusa teko we tuh. Ente ngantosan bedugna anu tebih geuningan teu acan bedug nu di tebih mah. Enggak, bumi rumahnya pintunya ditutupin biar nggak kedengeran azan, Bu. Ya dina handphone. Ditutupan ameh poek tak gordengna tutupan poek keneh ieu gitu. Upami kasiangan subuh gordeng ku abi ditutup. Ieu lampu ditareunan. Masih kene malam ya, Bu ya? Nah, gitu. Tetap. Ampun deh si Ibu. Iya tuh, dari itu jaringannya. Kedagang tukang Iip ame Abdol ngetepan namun kasiangan pareuman sadayana. Nah. Ya, me poek keneh nya Bu nya. Teraskeun apa entong ieu teh? Halo? Wah, Kang Iip keras lagi nih. Hilang lagi, stabil. Stabil. Cek, halo. Kang Iip ka mana geuning? Silakan Kang. Ada lagi Kang, sudah aman. Aman sekarang? Aman. Ini nge-freeze sebentar. Jadi yang pertama dari 6 masa, pertama alam lahut. Alam lahut. Yang kedua alam jabarut. Yang ketiga alam malakut. Yang keempat alam sogir. Alam sogir itu alam kosong, alam batas antara atau alam barzakh, alam frekuensi. Nah, mengapa sekarang bisa kumpul dari Tasik, dari Depok, dari Jakarta, dari Madiun, dari apa tuh? Dari Dieng ada tuh. Ya, kenapa? Karena ada frekuensi. Ya.
Nyambung ya Bu ya, karena ada frekuensi sama, bisa ketemuan. Alam kosong, kosong padahal isi Bu, gelombang sebetulnya. Ya. Kaib atau tunduhnya? Ya. Kaib, tunduh. Bukan, iya perih Bu, melototan sekomputer di tadi. Aduh, udah pakai kacamata anti silau ya, masih silau. Mangga lajengkeun. Alam Alam sogir atau alam barzah. Ya, kita lihat ayatnya 1 ya. Nah, suratnya surat 21:30. Kemana sekarang? Masih ada? Masih ada yang mau diabsen? Ayah Abi. Mohon Pak absenkeun. Sahadai atunya nu absen. Abdi Asok atuh. Era terek. Terek. Nggak bisa nyalira eta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini ayat favorit nih. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Bu, ketika langit bumi dipisah, antara langit bumi ada apa, Bu? Air. Coba perhatikan. Coba. Langit bumi dulunya satu padu. Satu kan? Ya. Terus dipisahkan. Nah, kalau dipisah ada apa tengahnya? Ada yang kosong, ada ruang. Ada kosong kan? Ya. Nah, itu alam yang keempat, Bu. Kosong. Alam antara. Namanya alam sogir. Saya dan Ibu ada antara nggak, Bu? Ada. Nah, itu gelombang isinya, gelombang frekuensi ya. Yang menyambungkannya ya. Nyambung. Sekarang sama Ibu kan ngobrol nih. Padahal kan jaraknya kan jauh kan itu. Iya, hebat ya. Suara saya langsung kedengar nggak Bu? Apa jalan dulu seharian gitu baru nyampe ke Ibu? langsung kedengeran. Ah, gitu. Karena ini nyambung langsung, gitu. Panteu ngejen atuh Kang I. Jene ya. Ini namanya alam sogir, alam frekuensi, Bu. Oke. Nah, yang kelima alam zat. Alam zat, Bu. Jadi sudah ada zat. Zat cair, zat padat, gas. Nah, dari zat itulah tercipta flora dan fauna. Flora, fauna termasuk bebatuan, segala aya, jaradi itu. Nu jadi pepelakan aya, nu jadi ingon-ingon aya macam-macam, Bu. Setelah ada zat, Bu. Zat padat, zat cair, zat gas. Jadi di bumi hanya itu aja. Kalau nggak padat, cair. Kalau nggak cair, gas ya, Bu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau kita mati nanti mencair kan? Nah, jadi buruk, busuk, hancur ya, Bu ya. Nanti padat lagi bisa. Aduh, internetnya ini. Masih nyambung saya, Bu? Masih aman. Alam zat. Zatnya tadi ada 3 ya. Iya. Nah, yang terakhir ayatnya belum, yang ketiga. Ini bicaranya alam zat, ada air, ada tanah, ada api, ada udara, Bu. Avatar jadinya, Bu. Ya, tapi ayatnya banyak ya, nggak apa-apa lah. Zat, cair, gas. Zat, cair, gas. Wujudnya apa? Air, api, tanah, dan udara. Nah, setelah ada air, ada apa di sini, Bu? Ceritanya, Bu. Ada kehidupan. Nah, dan kami jadikan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Yang hidup. Jadi setelah ada langit bumi dipisahkan, jadi ada alam antara, ada zat di situ, Bu. Yang tadi zat padat atau zat cair dan gas, wujudnya air, api, udara, dan tanah. Muncul kehidupan itu flora dan fauna. Nah, dan fauna, bukan Bu Una, fauna ya. Ya. Yang terakhir
yang terakhir. Siapa yang muncul? Siapa yang terakhir diciptakan? Surat 32 ayat 7. Manusia 8, 9. Manungso. Tuh kan manusia. Ya. Manungso. Manunggal. 3, 2, 7. Manunggal nolongso. Bukan. Manunggal ing maha kuoso. Oh, ing maha kuoso. Iya. Om ngapang, masa nolongso. Manunggal itu manunggaling roso. Roso bisa, manunggaling roso, manunggal sama yang kuasa. Maksudnya Kang Ip. Manunggaling kawula Gusti. Bukan, manungso. Oh, manunggal ing roso. Oh ya, oke. Iya, manunggal bersama yang maha kuasa. Iya. Iya. Nah, itu manungso namanya. Kenapa? Karena nanti setelah manusia Allah bersemayam di situ. Di manungso itu. Iya, coba lihat ayatnya dulu. Kembali. Ya, kembali Ibu Om lah biar meter ya, Bu. Surat 32 ayat 7. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia baru dimulai penciptanya setelah apa, Bu? Setelah ada semua flora dan fauna. Ya, setelah bukan hanya flora, semuanya udah lengkap. Ya. Yang membuat kehidupan. Ya? Kehidupan. Iya. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Jadi lahutnya sudah jadi jabarut, sudah muncul malakut, sudah muncul barzah, sudah muncul alam sogir tadi, ada zat, cair, padat, gas, ya, flora dan fauna, sudah sempurna itu semuanya. Baru dimulai penciptaan manusia. Nah, kenapa? Karena semuanya untuk manusia kan? Oh, ya penciptaan luar biasa ya. Manusia mah terakhir, Bu. Kalau langsung manusia diciptakan rek cicing mana? Iya, betul. Langsung cai. Can aya cai, can aya suuk, can aya kangkung, punya tuh, Bu. Suuk. Suuk nih, suuk. Oh, jadi tumbuhan dulu ya Kang Ip ya. Atuh iya, kalau manusia dulu nanti Bu ngalap naon, Bu. Iya, Kang. Atuh mawat deui. Nggak ada makanannya, mati lagi atuh. Sia-sia. Oh, sarananya disiapkan dulu ya. Semua sarana. Inilah, ini yang gampang. Subhanallah. Ibu mau merawat ikan, Bu. Beli ikannya dulu baru bikin kolam, atau kolamnya nanti belakangan baru bawa ikan? Bikin kolam dulu. Ya iyalah, siapin dulu kolamnya. Ikannya kaburu maut. Atau kaburu maut. Jadi kolamnya dulu disiapin gitu. Dicek dulu bocor apa enggak, pH airnya pas apa enggak, itu Bu ya. Iya. Udah siap, baru Ibu bawa ikan cemplungkeun kadinya. Hirup talauk gitu. Jadi manusia diciptakan terakhir. Setelah semua tercipta dengan sempurna. Makanya manusia makhluk paling mulia, Bu ya, 1760. 1770. Cok, Leo, itu metere macana. Gitu. Tadi oke. Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 17 ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Walaupun diciptakan terakhir, tapi paling mulia. Nah, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Anak Adam apa anak ayam? Anak Adam. Ya, ayam untuk manusia apa manusia untuk ayam? Sami-sami. Masuk kebalik. Masa ada ayam. manusia? Ya. Iya, jadi makan.
Masa ada manusia dipatok ayam? Ayam maka di emamnya. Nah, itu. Kami muliakan anak Adam, kami angkut di daratan. Berarti daratannya udah ada. Iya. Kami beri dia rezeki yang baik-baik. Udah ada rezekinya gitu loh, Bu. Iya. Daratnya disiapin, lautnya disiapin, makanannya disiapin, semuanya disiapin tuh. Manusia prakerja gitu. Udah ada semuanya. Mengapa manusia tidak beriman? Nah, ujungnya gitu. Aduh. Ya kenapa manusia itu areling we, Bu? Eling atuh gitu. Mun kamari ge baratal eta teh aya nini baratal. Baratal jonteng Bu nini mah menang dah. Uzur. Tapi dah balanja ka palasar tapi emam. Oh gitu. Depan musafir. Musafir, Bu. Ya, oke. Balik ke 32 tadi, Bu. 32 ayat 4. Coba balik lagi yang pertama. Ya, Bu. Ayat 4. Ulang lagi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Masa pertama. Masa pertama. Apa? Masa pertama lahut. Dua. Alam Jabarut. 3. Jabalut. Alam Malakut. 4. Alam Sogir. 5. Alam Zat. 6. Alam sekarang. Nasut. Alamnya naon sih? Nasut. Oh, nasut udah belum dibilang Kang Ip. Nasut, itu manusia, alam kemanusiaan. Alam nasut. Alam nasut, alam kemanusiaan, alam musyahadah, alam fujur, alam zohir, Bu. Ya, udah 6 ya? Udah. Nah, setelah penciptaan manusia, lanjut ayatnya. Kemudian dia bersemayam. Oh, itu ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Nah, Bu, setelah 6 proses penciptaan selesai, itu dianya kemana? Ke arsy. Bersemayam di arsy. Ya, di mana? Nah, duka. Eta masih bingung abdi ada rek naroskeun. Eta Allah ka mana? Bersemayam di arsy. Nya di mana? Eta Kang Ip di mana atuh? Nah, baca ayatnya di 57 sekarang, ayat 4. 57:4. Cok, 57 ayat 4. Mesti sama ya. Dialah yang menciptakan. Iya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sama kan tadi kan? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Terus dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu, Lus ya. Dan dia bersama kamu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, ya Allah. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nggak ada manunggaling Gusti ya. Itu apa tadi? Gusti. Manungso. Tuh. Tunggal ing rosonya Gusti ada di situ, nggak kemana-mana. Dia nggak kemana-mana, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Waduh, ini merin. Alig. Lalu ya, gini gitu ya. Gitu. Kamari pada nyemen untung teu janten. Aduh, Gusti. Ampun. Kan Kang Ip selama ini gambaran kita itu arsy itu ada di langit di mana dia bersama kamu. Arsy itu berada di kita ya. Semua bangunan di alam semesta, Bu, namanya arsy. Oh, bangunan. Arsy itu bangunan alam semesta. Nah, arsy yang paling sempurna, yang paling mulia siapa, Bu? Manusia. Nah, makanya dia betahnya di situ. Oh, ya Allah. Dia bersama kamu. Kenapa tuh cicing dina batu, tuh cicing dina tangkal, naon tangkal mah itu mah kuntilanak atuh. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi wujud artinya mencium, merasa, menemukan, menemui, bertemu, berjumpa. Kenapa ya gimana nggak bertemu ya dia bersama kamu dimanapun kamu berada, Bu? Ya, ketika kita bernafas, siapa yang menghembuskan nafas?
Allah. Ketika kita tidur, jantung berdetak eta saha anu jantung berdetak terus saha darah mengalir saha eta gawena saha eta. Mata berkedip itu kerjaannya siapa? Tertawa, tersenyum. Itu kan dia yang berbuat. Kamana wae. Allah lebih dekat daripada ya bagaimana tidak lebih dekat, yang menggerakkan kita dia, yang menghembus nafas dia, yang mendetakkan jantung dia, yang mengedarkan darah yang dia, yang membuat tertawa dia, yang membuat menangis dia, yang menghidupkan mematikan dia. Jadi dia ada bersamamu. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menyadarinya? Apakah kamu tidak merasakannya? Jangan dicari dengan mata, dia nggak kelihatan oleh mata. Coba rasakan. Dengan Dan rasa. tadi salah satu arti wujud adalah rasa, Bu. Ya, bisa rasakan. Rasakan kehadirannya dia yang mengedipkan mata, yang menghembuskan nafas, yang mendetakkan jantung, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, Bu. Sapa? Eta kan dia, Allah, eta gawena Allah, Bu. Cuman kita kadang-kadang suka lalai aja, Bu. Melupakan dia. Sorangan. Jadi sebetulnya kita bisa bertemu Allah enggak? Bisa. Bukan bisa lagi, tiap saat. Tiap saat. Dia bersamamu. Kalau dia tidak bersamamu, Bu, udah kita mati. Nggak bisa hidup gitu. Gitu ya. Nah, itulah namanya wujud. Allah wujud. Allah itu ada. Coba dirasa. Dambak kok. Gitu ya. Bu, sudah jam 10. Baru sifat wujud. Ya, nanti kita masuk sifat bako di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih. Bapak izin ya sebelum lebaran maafin lahir batin ya, Bu ya. Kami Kang Ii. Ayo Dinun, lahir batin ke sadayana. Masih ada PR. Nanti setelah lebaran ya, Kang. Ya, siap. Teraskeun.